Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Kali ini saya akan mengulas bagaimana runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir. Awal abad ke-14 adalah masa kelahiran kekhalifahan Utsmani, sebuah kerajaan yang berpusat di Turki modern dan pernah berkuasa hingga selatan Eropa, Barat Asia, dan Utara Afrika. Sementara pada awal abad ke-20 adalah masa keruntuhannya. Pangkal tragedi tak hanya bersumber dari gerakan nasionalis Turki, namun juga serangan kekuatan-kekuatan baru maupun lama di sekitar kerajaan. Kekalahan pertama berasal dari kerajaan Italia, yang berlangsung pada 29 September 1911 sampai 18 Oktober 1912. Nama lainnya adalah Perang Tripolitanian, merujuk pada lokasi peperangan, yakni ibu kota Libya modern dan di sekitarnya. Afrika Utara adalah teritori kekhalifahan Utsmani di bagian paling barat. Italia mengklaim wilayah tersebut dengan dasar kekalahan Utsmani dari perang melawan Rusia pada tahun 1877 sampai 1878. Libya kaya akan mineral dan hanya dijaga 4.000 pasukan Utsmani. Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat setempat lebih suka kepada pemerintahan Italia ketimbang rezim Utsmani. Perang pecah usai Italia mengabaikan ultimatum Utsmani. Sejarawan mencatat, perang ini menjadi tonggak pemakaian teknologi perang yang canggih, terutama pemakaian pesawat tempur oleh militer Italia. Pasukan Turki tak punya kesiapan untuk menghadapi serangan udara, ditambah kelemahan-kelemahan lainnya. Pada pertengahan Oktober 1912, pasukan Italia akhirnya memenangkan peperangan. Biaya tempur yang dihabiskan Italia berkisar di angka 1,3 miliar lira. Jumlah yang cukup fantastis saat itu. Tapi, biaya itu bisa ditanggulangi dengan ekstraksi sumber daya alam Libya di masa-masa sesudahnya. Kerugian terbesar tetap di pihak Utsmani. Ini terjadi lantaran perang Italia-Turki. Meski berskala kecil, efeknya turut memicu gerakan nasionalisme rakyat Balkan. Semenanjung Balkan hingga awal abad ke-20 masih menjadi wilayah Eropa yang dikuasai kekhalifahan Utsmani. Setelah beberapa dekade dijajah, rakyat Balkan tiba-tiba makin bersemangat memberontak. Jika orang Italia saja bisa mengalahkan Utsmani, maka mereka pun mampu melakukannya. Liga Balkan lahir pada 1921. Anggotanya adalah negara-negara yang memperoleh otonomi dari kekhalifahan Utsmani di awal abad ke-20. Didorong oleh sentimen etnis yang kian berkobar, anggota Liga Balkan yakni Montenegro, Yunani, Bulgaria, dan Serbia kemudian memberanikan diri untuk meraih kemerdekaan 100% dari Utsmani. Perang Balkan I berlangsung antara bulan Oktober 1912 hingga Mei 1913. Secara jumlah, pasukan Utsmani kalah sekitar 400.000 personil. Liga Balkan makin kuat dengan bantuan dari Rusia. Di akhir perang, prajurit Liga Balkan mengalami kematian, luka-luka, atau tertangkap berjumlah kurang lebih 100.000 orang. Sementara di pihak Utsmani, yang mendapat bantuan dari kerajaan Austria-Hungaria mencapai 340.000 orang. Kekalahan dari Perang Balkan menyebabkan kekhalifahan Utsmani kehilangan seluruh teritori Eropanya. Warga Utsmani di wilayah Balkan kemudian melaksanakan eksodus ke pusat pemerintahan, menyebabkan total populasi kerajaan Utsmani bertambah kurang lebih 2,5 juta jiwa. Warga Turki modern mencatat kekalahan ini sebagai tragedi besar. Perang Dunia I membuat Utsmani kian terpuruk. Pada pertengahan tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Lantas, kekhalifahan Utsmani bergabung dengan blok sentral bersama Kaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan lainnya. Mereka berhadapan dengan blok sekutu, yakni Prancis, Imperium Britania Raya, Kekaisaran Rusia, Italia, Amerika Serikat, Liga Balkan, dan Kerajaan Hejaz yang kini Arab Saudi. Kekalahan penting yang mengubah strategi Utsmani dari ofensif menjadi defensif adalah hasil dari Perang Sari Kamis melawan Rusia. Kala itu, Utsmani belum belajar fakta penting, yaitu Rusia hampir mustahil dikalahkan jika pertempuran dilaksanakan pada musim dingin. Kekuatan solid Rusia dalam perang yang berlangsung di kota Sari Kamis pada tanggal 22 Desember 1914 hingga 17 Januari 1915 membuat pasukan Utsmani dipaksa mundur. Kekalahan ini menandai berakhirnya kampanye militer kekalahan rezim Utsmani di front Kaukasus. Pemimpin militer kekhalifahan Enver Pasha secara terbuka menyalahkan orang-orang Armenia sebagai biang keladi kekalahan perang.
orang-orang Armenia dianggap terlalu berpihak pada Rusia. Wethorn menyatakan, perkambing hitaman ini menjadi awal mula lahirnya pembantaian sistematis 1,5 juta orang Armenia yang dilanjutkan oleh rezim Republik Turki. Kekhalifan Utsmani makin goyah dengan terbitnya gerakan nasionalisme di kalangan masyarakat Arab. Gerakan ini membuat suku-suku di Timur Tengah yang kala itu masih di bawah kekuasaan Utsmani bersatu dan bersama-sama mengangkat senjata. Rezim Utsmani mencoba meredamnya dengan bantuan Jerman pada akhir 1918. Namun pasukan Arab di bawah kenaungan kerajaan Hejaz juga tak kalah solid karena didukung Prancis dan Britania Raya. Kontak senjata antara kedua kubu pecah di kawasan kota tua Tel Megiddo, sehingga konflik tersebut sebagai Perang Megiddo. Kota Tel Megiddo kini masuk di teritori Israel dan pertempurannya turut berlangsung di sekitar wilayah Suriah modern. Bagi blok sekutu, perang ini menjadi fase terakhir dalam kampanye militer di wilayah Palestina dan semenanjung Sinai. Perang yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 25 September 1918 itu berakhir dengan kemenangan untuk blok sekutu. Dengan demikian, Kekhalifan Utsmani juga kehilangan banyak teritori penting di Timur Tengah. Di akhir Perang Dunia I, Timur Tengah dikuasai dua kekuatan besar, yaitu Britania Raya dan Prancis. Sementara di luar Utsmani menderita kekalahan demi kekalahan, di dalam negeri keruntuhan kekhalifan didorong oleh makin besarnya kekuatan kaum nasionalis Turki. Usai kejadian pendudukan Konstantinopel dan Izmir, gerakan nasionalis Turki yang dipimpin Mustafa Kemal memenangkan perang kemerdekaan. Kekhalifan Utsmani dibubarkan pada 1 November 1922. Khalifah terakhir, yaitu Mehmed VI, meninggalkan bekas daerah kekuasaannya 16 hari berselang. Majelis Agung Nasional Turki kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Sejak itu, golongan elit pendukung kekhalifahan sudah tak punya kekuatan lagi. Upaya meyakinkan orang-orang Turki agar kekhalifahan kembali tegak direpresi dengan mudah oleh kubu nasionalis atas nama intervensi asing dan ancaman bagi keamanan nasional. Mustafa kemudian bergerak cepat untuk segera mengakhirinya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional secara resmi membubarkan Kekhalifan Utsmani dan menjadikannya kekhalifan umat Islam terakhir di muka bumi, setidaknya hingga detik ini. Nah, itu tadi sejarah singkat runtuhnya Kekhalifan Utsmani dan sekaligus runtuhnya kekhalifan Islam terakhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.